Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan deras mengguyur wilayah Ciamis, picu terjadinya banjir dan longsor di beberapa tempat. Untuk kesekian kalinya, luapan Sungai Citarum kembali merendam ribuan rumah warga di Kecamatan Dayakolot dan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Tergiur janji gaji besar, sejumlah warga negara Indonesia diduga menjadi korban perdagangan manusia di negara Myanmar. Ratusan rumah warga di 3 desa dalam wilayah Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang terendam banjir hingga Sabtu lalu. Ketinggian muka air banjir yang mencapai 2 meter memaksa warga untuk mengungsi. Ratusan rumah di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang hingga Sabtu lalu masih terendam banjir. Hujan yang terus turun membuat Sungai Citarum dan Cibeet meluap. Banjir dengan ketinggian air mulai dari 39 cm hingga 2 meter masih menggenangi permukiman mereka. Akibatnya warga terpaksa mengungsi. Mereka mengeluhkan belum adanya bantuan dari pemerintah desa maupun Kabupaten Karawang selama 3 hari menjadi korban banjir. Datangnya cepat, ini baru jam 3 aja udah segini datangnya. Baru habis ngepel jam 12 pada pulang, pada ngepel. Kalau di rumah ibu ketinggian ada berapa, Bu? Udah 1,5 meter. Perlu bantuan apa mohon dilihatlah masyarakat, masa banjiran hampir sebulan 3 kali. Kalau alam mah ya mungkin setahun sekali, baru apa bulan Agustus, apa Januari, apa ini mah gimana ya? Banjir mulai merendam sejak Kamis pekan lalu. Warga yang mengungsi ke salah satu rumah milik bidan tak jauh dari lokasi banjir mengaku air tiba-tiba masuk ke dalam rumah sejak Kamis pagi. Siapa, Bu, rumah, Bu, kerendamnya, Bu? Ketinggiannya berapa? Tingginya ya kira-kira 1 meter lebih. 1 meter lebih. Itu di rumah, di dalam rumah? Iya, dalam rumah. Nah, kalau di jalan itu udah lebih... Ya itu di jalan segini. Tadi saya keluar itu dari rumah. Banjirnya dari kapan, Bu? Dari kemarin sore, dari pagi udah masuk. Data BPBD Kabupaten Karawang, ada 3 desa yang terendam banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat. Desa yang paling parah terdampak banjir adalah Desa Karangligar dengan kurang lebih 245 rumah yang terendam dengan ketinggian air hingga 2 meter. Untuk sementara memang yang masuk ke laporan kami ada 3 desa, itu Desa Karangligar, kemudian Desa Karangligar dan Desa Mulyajaya. Kemudian jumlahnya rumah ratusan. Untuk ketinggian airnya sendiri, Pak, rata-rata berapa? Ya, yang paling tinggi itu di Dusun Kampek, dan Dusun ada yang 2 meter. Banjir di Desa Karangligar terjadi akibat meluapnya 2 sungai, yakni Sungai Cibeet, di mana air Cibeet merupakan air kiriman dari wilayah Bogor, dan Sungai Citarum dari wilayah Bandung. Pemerintah daerah baru akan memberikan bantuan setelah menerima data warga terdampak dari pemerintah desa. Samsun Nursyah melaporkan dari Karawang. Luapan Sungai Citarum juga kembali merendam ribuan rumah warga di Kecamatan Dayakolot dan Bale Endah, Kabupaten Bandung Sabtu lalu. Warga terpaksa menggunakan perahu atau berjalan menerobos banjir agar dapat keluar dari rumah mereka yang terendam. Warga yang bermukim di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung seperti Bojong Asih, Kampung Cibalero, dan Citerep, Sabtu lalu terpaksa harus menggunakan perahu untuk keluar dari permukiman mereka yang direndam banjir akibat luapan Sungai Citarum. Lebih dari 1.500 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian bervariasi hingga mencapai 1 meter. Selain dari Sungai Citarum, luapan air dari beberapa anak sungai kiriman dari kota Bandung memperparah banjir di Dayakolot. Banjir juga merendam 1.200 rumah warga Kampung Andir, Parung Halang, dan Ciputat, Kecamatan Bale Endah. Hujan terus-terusan itu? Terus-terusan. Dari malam itu nggak berhenti-berhenti. Berhenti ya.
Ini kiriman dari kota atau seperti apa sih Abah jadi? Kayaknya dari semua arah ini ya, dari kota maupun dari kabupaten itu. Soalnya hujan merata. Macet dan semrawut mewarnai arus lalu lintas di sejumlah titik pada Jalan Nasional Dayakolot yang terendam banjir. Ketinggian air banjir yang berkisar sekitar 30 cm membuat pengendara berupaya mencari jalan alternatif yang justru memicu kemacetan makin parah. Warga juga harus berputar menghindari genangan banjir karena akses jalan utama penghubung dari Dayakolot menuju Bale Endah dan ke kota Bandung sebagian terputus karena genangan air cukup tinggi. Tak sedikit pengendara roda 2 yang menerobos genangan banjir mogok karena mengalami mati mesin. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Hujan deras yang terus mengguyur dalam seminggu terakhir membuat tanggul Sungai Citandui, Kabupaten Pangandaran longsor dan terkikis. Warga berharap segera ada perbaikan karena jika tanggul jebol, maka ratusan rumah akan terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Pangandaran dalam seminggu terakhir membuat Sungai Citandui meluap. Sebagian tanggul Sungai Citandui di Desa Banjarharja, Kecamatan Kalipucang, mulai terkikis oleh banjir besar Citandui. Bagian dalam tanggul juga longsor terbawa arus banjir. Kondisi ini membuat warga semakin khawatir karena longsor akan semakin meluas dan merendam rumah warga. Sudah melihat keadaan gitu, terus musim hujan dan banjir itu datang. Jadi cemas lah. Kadang-kadang nggak bisa tidur kalau lagi turun hujan. Gitu. Banjir tanggul Sungai Citandui disebabkan kiriman dari Tasik, Ciamis, serta Banjar. Ini selain dari kiriman dari kota lain ya, dari daerah lain, memang hujan juga kemarin malam di sini. Jadi memang mengakibatkan sungai meluap di Citandui, kebetulan ini juga masuk ke Dusun Sindangsari, Desa Banjarharja. Warga berharap pihak Balai Besar Wilayah Sungai segera melakukan tindakan agar tanggul sungai tidak sampai jebol dan membanjiri ratusan rumah di bawahnya. Kondisi tanggul yang lebih tinggi dari permukiman warga membuat rumah warga rawan terendam jika tanggul jebol. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Sementara itu, banjir yang merendam permukiman warga di Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu membuat warga panik. Air tiba-tiba masuk hingga merendam perabotan rumah. Banjir disebabkan oleh curah hujan tinggi dan tersumbatnya aliran sungai dampak proyek kereta cepat. Banjir setinggi 50 cm merendam permukiman warga di Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah perabotan rumah tangga, barang elektronik, hingga beras dagangan ikut terendam oleh banjir yang tiba-tiba masuk ke rumah warga pada pukul 2 dini hari. Selain hujan deras, banjir yang baru pertama kali terjadi di Desa Kertajaya ini juga dipicu saluran air yang tersumbat karena proyek pembangunan kereta cepat. Belum pernah terjadi, ini terjadi memang lantaran sumbatan dari salurannya yang berada di proyek KCIC. Tadi pun kita sama warga udah koordinasi juga ke orang proyek, ya sehingga orang proyek langsung ini solusi dengan menggali saluran sodetan baru. Air meluap masuk ke rumah warga, debit hujan yang begitu tinggi. Tidak ada korban jiwa ya, Pak? Alhamdulillah sementara ini tidak ada dan jangan sampai ada yang menjadi korban jiwa. 1 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menyedot air yang merendam 30 rumah warga. Warga berharap agar pemerintah memberikan solusi dan penanganan cepat untuk banjir ini, apalagi wilayah tersebut sebelumnya belum pernah dilanda banjir. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.